Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtazah, NIM 221210009. Pada kali ini saya akan menjelaskan penggunaan insert atau input data dari PHP ke database MySQL atau dalam istilah bahasa pemrograman yaitu create, update, dan delete. Langkah pertama, kita aktifkan Apache dan MySQL. Setelah aktif, kalian baru akses localhost. Kemudian kalian klik PHP, kita klik lagi database yang sudah kita buat. Database perkuliahan dengan tabel mahasiswa. Kemudian di sini sudah terbuat database dan tabelnya. Kalian buat codingan yang digunakan untuk menginputkan data dari web ke database. Langsung saja kita buat coding dengan aplikasi Sublime Text. Kita simpan dulu file save. Kita letakkan penyimpanannya di C, exam, htdoc. Kemudian kita buat folder baru, misalnya input data. Ingat, nanti dalam pemanggilan tabel atau foldernya itu adalah input data, berarti localhost untuk data. Kemudian kita buat nama file dari PHP. Untuk fungsinya untuk menginput data, misalnya kita buat input data.php save. Selanjutnya kita buat juga yaitu koneksi. Koneksi kita panggil koneksi yang sudah kita buat kemarin. Klik file, open file. Kemudian kita cari tempat penyimpanan. File koneksi yang kita buat koneksi, oke. Di sini sudah sesuai database-nya, yaitu perkuliahan. Oke, kita save as lagi, kita gabungkan dengan file yang kita buat tadi, yaitu file input data. Kita kasih nama koneksi.php. Dua file ini sudah jadi satu folder. Kita buat lagi satu file untuk tampilan awal atau tampilan indeks. Kita save, tempatkan di tempat yang sama dengan folder yang sudah kita buat. Misalnya untuk file pertama kita bisa buat dengan format HTML atau juga format PHP. Kita buat format HTML aja, indeks. Kita ada dua file dalam satu folder, yaitu file input data, file koneksi, dan file indeks. Kita coding dulu pada file indeks. File indeks kita gunakan untuk tampilan pertama dan untuk memanggil file yang akan kita panggil. Misalnya file input data. H2, selamat datang di web manajemen informatika.
Kita tutup lagi dengan H2. Di bawahnya kita ketik BR. Misalnya menu pertama yaitu menu pendataan mahasiswa. Kita buat di sini, oke. Untuk linknya, ingat namanya input data.php. Klik di sini. Bisa kalian klik di sini. Untuk link pertama sudah kita buat. Coba kita cek atau kita jalankan. Pertama kita cek localhost. Untuk nama foldernya yaitu input data. Oke, klik di sini ke halaman input data PHP. Kosong karena kita belum melakukan pendesainan atau pengkodingan pada tampilan input data. Oke, selanjutnya kita klik bagian input data. Kita lakukan pengkodean pertama, kita panggil koneksinya yaitu kita tulis loading PHP-nya. Kemudian kita panggil koneksi yaitu include nama filenya, file koneksi yaitu koneksi.php. Oke, titik koma. Selanjutnya kita buat halaman yang digunakan untuk menginput data yaitu from. Pertama kita buat link untuk kembali ke indeks. Misalnya kita buat langsung saja kembali ke halaman utama. Archive, nama file indeksnya index.php. Klik di sini. Berarti ini digunakan untuk kembali ke halaman utama atau halaman indeks. BR nya kita buat tabel supaya tampilan formnya itu rata, terus buat form dulu. Oke, kita gunakan fungsi post karena kita ingin mengirim data dari form tersebut. Selanjutnya tabel.
Kita lihat dulu berapa jumlah file yang kita gunakan, yaitu ada 5, yaitu NIM nama, mahasiswa, agama, email, dan alamat. Form pertama kita buat NIM. Terus yang bagian tampilan sampingnya, untuk kolom sampingnya buat TD lagi. Berarti ada fungsi yang akan kita gunakan input. Input, tipe yang kita gunakan teks saja. Name-nya kita sesuaikan, kita buat name. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, kita bisa langsung tulis lagi TR. Yang kedua nama mahasiswa. Inputnya bisa kita kopas yang di bagian atas dengan name nama MHS. Selanjutnya agama. Input agama, name-nya agama. Habis agama, yaitu email. Inputnya, name-nya email. Selanjutnya yang terakhir alamat. Kita buat input alamat. Name, alamat. Di sini kita buat bottomnya terlebih dahulu. Type-nya submit. Values simpan. Kita tutup formnya. Kemudian kita coba lihat tampilannya pada browsernya. Kemudian kita refresh, maka button yang sudah terbuat.
Selanjutnya, kita lakukan pengodingan untuk penginputan data. Kita lakukan codingan di bawah form. Kita buat coding PHP dulu. Kemudian kita buat coding pertama variabel yang kita gunakan untuk menarik data dari from. Pertama, name sama dengan $post. Apa nama yang kita post dari from-nya? Yaitu name, titik koma. Yang kedua yaitu nama mahasiswa. Kita buat NMMHS. $_post. Nama _MHS. Titik koma. Lalu yang ketiga agama sama dengan $_post. Variabelnya agama, titik koma. Variabel yang keempat yaitu email. Post. Variabelnya email. Titik koma. Yang kelima alamat. Post. Variabelnya alamat. Titik koma. Selanjutnya yaitu perintah yang kita gunakan supaya form itu diisi semua atau larangan ketika kita mengosongkan formnya. Kita buat fungsi jika if buka kurung tanda seru $name garis 2 tanda seru $NMMHS garis 2 tanda seru $agama garis 2 tanda seru $email garis 2 tanda seru $alamat. Fungsi codingan ini supaya data yang ada di form ini nanti harus diisi. Kalau tidak diisi nanti ada peringatan. Kita buat peringatan. Buka kurung kurawal. Echo. Untuk peringatannya yaitu misalnya lengkapi data. Titik koma. Else. Buka kurung kurawal lagi. Yaitu kita buat perintah untuk insert data. Kita buat variabel baru misalnya SQL sama dengan $db panah query buka kurung perintah insert. Fungsi yang kita gunakan untuk menginput data. Nama tabelnya tabel MHS. Value
Apa saja yang akan diinput? Yang pertama NIM, yang kedua nama MHS, yang ketiga agama, yang keempat email, yang terakhir alamat. Selanjutnya OR di tampilan MySQL error. Titik koma supaya ketika ada error atau tampilan error itu tertutup. Selanjutnya coding berikutnya yaitu if. Berarti jika data itu berhasil atau berhasil terinput, maka akan ada pemberitahuan $SQL ketika data berhasil diinput, ada pemberitahuannya data berhasil diinput. Kita buat echo ke data berhasil diinput. Titik koma. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, selanjutnya kita jalankan, kita buka browser. Kita isi data di sini, NIM-nya, nama mahasiswa, agama, email, sama alamatnya. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kita refresh. Ini data yang kita simpan tadi. Itu saja penjelasan atau praktek kita bagaimana kita menginput data dari program atau dari browser ke database.